Mari kita bersama-sama berdoa. Kami bersama-sama ingin bersyukur kepada Tuhan yang menciptakan kami dan yang menebus kami dengan tujuan dan maksud Tuhan agar tergenapkan di dalam hidup kami. Bersyukur hari ini Engkau boleh membawa kami ada di dalam rumah-Mu untuk beribadah bersama-sama. Kami sungguh memohon pertolongan Allah Roh Kudus atas setiap kami. Membawa kami mengerti akan kebenaran firman-Mu, membawa kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang boleh mengubahkan kehidupan kami. Tolonglah kami ya Tuhan, sebab kami menanti-nantikan Tuhan, supaya sungguh kami semua menerima segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kami dengan penuh. Kami berdoa mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara, Shalom. Selamat hari Minggu. Kita bersama-sama bersyukur dalam anugerah Tuhan kita boleh beribadah pada hari ini. Teks Alkitab yang diberikan oleh gereja adalah di dalam Yohanes pasal yang keempat. Tetapi saya akan membacakannya untuk kita itu di ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Yohanes pasal 4 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7, demikian bunyi firman Tuhan. Maka sampailah Yesus ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikhar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan dan melakukannya dalam hidup yang sehari-hari. Terpujilah nama Tuhan. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya pikir kita banyak mengenal orang ini ya. Seorang pengusaha yang dikenal sebagai pengusaha nyentrik, kemana-mana suka pakai celana pendek, diundang orang hebat pun pakai celana pendek begitu. Tetapi beliau ini sudah almarhum. Beliau pernah berkata bahwa setiap kamu ketemu orang baru, jangan lupa kosongkan gelasmu. Bagi Om Sadino atau Bob Sadino ini, perjumpaan dengan siapapun adalah sesuatu hal yang sangat berharga. Tidak peduli siapapun yang dia jumpai. Sehingga dia membuat semacam satu statement yang mendorong dirinya dalam perjumpaan-perjumpaan terhadap siapapun. Dia akan berusaha untuk mengosongkan dirinya seperti gelas kosong, agar dia menerima banyak hal yang sungguh bisa menolong dia melewati hari-hari, bisnis dan apapun yang dia kerjakan di dalam hidupnya. Nah, Bapak, Ibu dan Saudara, memang dalam faktanya, dalam perjumpaan-perjumpaan kita dengan orang lain, tidak selalu ada orang seperti Bob Sadino yang bersedia mengosongkan gelas hidupnya. Kita kadang menjumpai orang yang sulit untuk diajak bicara, yang begitu keras, yang sok tahu, dan banyak hal yang lain yang bisa mengecewakan. Tetapi bagi saya paling tidak statement ini mengingatkan, dalam sekian perjumpaan pastilah kita akan ketemu dengan orang-orang yang punya sikap seperti Bob Sadino. Datang berjumpa, mengosongkan dirinya seperti dia mengosongkan gelas untuk mendapatkan banyak hal di dalam kehidupannya. Untuk itulah sebagai seorang yang sudah ditebus oleh Kristus, kita diminta oleh Tuhan tidak hanya ketika kita berjumpa dengan banyak orang, kita juga menyediakan diri untuk rela mendengar, rela untuk memperhatikan. Tetapi saat-saat kita berjumpa dengan orang lain, percayalah bahwa Tuhan suatu saat itu juga mengirimkan orang-orang yang datang dalam kehampaan, yang rindu mendapatkan sesuatu dari kehidupan kita, Bapak, Ibu dan Saudara. Di dalam teks yang kita baca tadi, kalau kita baca keseluruhan Yohanes pasal 4, di situ diceritakan bahwa Yesus tiba di kota Samaria. Di dalam keadaan letih dan haus, Yesus berjumpa dengan seorang perempuan Samaria di sebuah sumur dan yang pada saat itu hendak mengambil air.
Perjumpaan ini saudara dipakai oleh Yesus untuk memulai sebuah percakapan dengan perempuan Samaria itu. Meski secara adat, Yesus sebagai orang Yahudi tidak boleh bercakap-cakap dengan orang Samaria. Orang Samaria itu dianggap orang yang mendatangkan kenajisan. Apalagi berbicara dengan seorang perempuan Samaria. Tetapi bagi Yesus itu adalah bukan penghalang untuk dia memulai pembicaraan itu. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak tahu bagaimana kita memandang setiap perjumpaan-perjumpaan yang Tuhan ciptakan di dalam kehidupan kita. Tapi dari bacaan ini kita bisa belajar beberapa hal, Bapak, Ibu, dan saudara. Dalam sebuah perjumpaan yang membawa perubahan, maka kita harus memahami yang pertama, bahwa perjumpaan itu adalah inisiatifnya selalu datang dari Tuhan. Tidak ada perjumpaan-perjumpaan itu yang datangnya kebetulan. Selalu bahwa di dalamnya ada Tuhan yang mengambil inisiatif supaya kita berjumpa dengan seseorang, orang berjumpa dengan kita. Tuhan merancangkan waktu, Tuhan menciptakan tempat untuk kita bisa berjumpa. Ada cara yang Tuhan pakai untuk perjumpaan-perjumpaan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Dikatakan dalam bagian hari ini, siang hari di sebuah sumur, Tuhan memulai dengan meminta minum kepada perempuan Samaria itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan merancangkan perjumpaan-perjumpaan di dalam kehidupan kita untuk menjadi bermanfaat. Saya dari keluarga yang bukan Kristen, tetapi entah bagaimana papa saya itu bisa berpikir memasukkan saya di taman kanak-kanak Kristen. Di situ Tuhan memulai membuat perjumpaan saya yang masih taman kanak-kanak dengan seorang guru yang cinta Tuhan, yang suka menceritakan Alkitab begitu, dan memberikan gambar-gambar yang ada di dalam Alkitab. TK selesai, masuk SD, tidak terjadi sesuatu dengan hidup saya. Tuhan menciptakan perjumpaan yang berikutnya. Waktu saya masuk SMP, Tuhan mengirimkan seorang teman yang sangat baik dan dia bertanya kepada saya, apakah kamu seorang Kristen? Saya bilang enggak. Apakah kamu mau ke gerejaku? Dia tanya begitu, saudara. Dan kemudian hari itu saya jawab, saya mau. Maka dia kasih alamat. Gereja itu ada di kampung. Saya naik sepeda ontel dari rumah, masuk di wilayah gereja itu, sepeda harus saya tuntun, tidak boleh dinaiki. Karena memang gereja itu kecil di dalam sebuah kampung. Saya datang terlalu pagi. Saya pegangin sepeda saya di depan pagar gereja itu, saya baca papannya benar ini alamatnya. Saya berdiri di situ, sepi, gereja masih sepi. Tiba-tiba ada orang keluar dari gereja, mungkin umurnya sekitar 35, yang kemudian saya kenal sebagai pekerja gereja itu. Dia tanya kepada saya, tunggu siapa, Dek? Saya bilang saya tunggu teman, karena teman ajak saya ke gereja. Siapa temanmu? Saya sebutkan nama. Oh iya, ayo masuk, yuk masuk, sepedamu taruh di dalam. Saya masukin sepeda, saya taruh di dalam pagar. Kemudian bapak itu bilang, ayo masuk, duduk di gereja. Tunggu temanmu di gereja, pasti dia datang. Pasti dia datang. Saya duduk di gereja yang masih sepi, duduk di bagian belakang, saya ingat betul begitu, diajak bercakap-cakap dengan pekerja itu. Saudara, perjumpaan itu mengesankan untuk saya, ya. Mengesankan sekali karena saya menemukan sebuah wajah gereja yang sangat ramah, yang menerima dengan baik keberadaan saya yang belum mereka kenal pada saat itu. Saudara, perjumpaan-perjumpaan yang Tuhan atur untuk kita berjumpa dengan siapa, berjumpa dengan apa, itu mendatangkan sesuatu hal yang luar biasa. Saya bertemu dengan teman yang baik di sekolah, Tuhan membuat saya berjumpa dengan seorang pekerja dari gereja itu yang kemudian menjadikan saya seorang Kristen. Saya kemudian dibaptis di gereja itu. Saudara, perjumpaan-perjumpaan yang dibuat oleh Tuhan, yang diinisiasi oleh Tuhan, banyak variasinya. Saya punya kakak kelas di sekolah Alkitab. Sebelum dia sekolah Alkitab, dia seorang pelaut. Dia bercerita bahwa hidup sebagai pelaut itu tidak semua, tapi dia menyebut dirinya, saya rusak sebagai pelaut. Hidup itu keras, banyak godaan, saya bolak-balik jatuh di dalam dosa.
Pada satu hari ketika di tengah samudera berlayar, dia pengen buka radio. Dia buka radio, sekali buka dia dengar orang khotbah di radio, saudara. Lalu dia dengarkan itu, tidak ada teman-teman yang lain, di dek itu dia sendirian dengan radio. Dia dengarkan dengan baik, kemudian pengkhotbah itu menantang siapapun yang mendengar radio untuk menerima Kristus. Dan dia katakan saat itu di atas dek kapal di tengah samudera, saya berlutut di depan radio, mengikuti ajakan yang ada di radio untuk terima Kristus. Perjumpaan yang luar biasa yang diinisiasi oleh Tuhan. Tuhan begitu kreatif, saudara. Perjumpaan almarhum Bapak saya dengan Tuhan, itu juga sesuatu hal yang tidak bisa dipikir. Saya sebagai anak bolak-balik cerita tentang Tuhan Yesus kepadanya, dia tidak mau dengar. Sampai pada saat suatu ketika beliau sakit, duduk di ruang tamu sendirian. Beliau bercerita kepada saya, kemarin waktu Papa sendiri, ada satu sosok putih mengkilat yang tidak bisa dilihat wajahnya. Saya tanya kepada dia, menurut Papa siapa sih dia? Dia bilang Tuhan Yesus. Kok tahu? Iya, aku tahu. Dia katakan begitu. Lalu aku turun dari sofa dan aku berlutut dan aku nangis sejadi-jadinya. Dia katakan begitu. Sekian lama dalam perjumpaan dengan orang memberitakan Injil kepada dia, tidak bergeming. Tetapi pada saat tertentu Tuhan melakukan perjumpaan yang unik kepada dia. Saudara, perjumpaan yang dirancang oleh Tuhan kadang tak terpikirkan oleh kita. Waktu saya sekolah Alkitab, ada adik kelas saya itu kerasukan setan. Pertanyaannya, bagaimana mungkin? Sudah menyerahkan diri untuk sekolah Alkitab, mau jadi pendeta, masih bisa kerasukan setan di kampus, di asrama sekolah Alkitab. Tapi itu terjadi, saudara. Suatu hari ketika kuliah berjalan, tiba-tiba ada ular yang masuk di ruangan. Lantai licin seperti ini, ada ular yang berjalan. Semua semburat ketakutan karena ada ular tiba-tiba masuk. Hari itu semua bingung dan bertanya-tanya, tidak ada jawaban. Sampai suatu ketika di ruang makan, pagi mau kuliah kami makan, setelah makan baru chapel ibadah. Sebelum chapel ketika makan, yang putri duduk sebagian sini, yang laki sebelah sini. Saat seseorang diminta untuk memimpin doa makan, tiba-tiba terdengarlah suara seperti jatuh, ketubrak, keras sekali. Saya mendengar itu buka mata. Saya lihat ke atas, apa yang jatuh? Enggak ada yang bolong begitu ya. Tapi kemudian mata saya tertuju kepada seseorang yang geletak di lantai. Ternyata bangku yang dia duduki itu hancur, saudara. Saya cuma berpikir bagaimana itu bisa hancur, didudukin dan ada suara seperti orang jatuh begitu. Dan anak itu kerasukan di ruang makan. Kami bawa keluar dari ruang makan, kami layani di asrama. Setelah selesai, saya tanya kepada dia, apa yang terjadi dengan hidupmu? Dia bercerita. Dia panggil saya kakak ya, karena kakak tingkat. Kakak, ingat beberapa hari lalu ada ular masuk kelas? Ya. Kenapa? Saya tanya. Karena itu jawaban karena itu pertanyaan enggak terjawab, saudara. Tapi dia yang kemudian ngomong begitu. Iya, kenapa? Saya bilang. Itu ular kiriman mama saya. Hah? Kiriman mamamu? Pakai paket apa ya? Iya. Lalu dia cerita bahwa mamanya itu memang dukun di luar pulau. Terus saya tanya, kenapa kamu duduk baik-baik di ruang makan itu kemudian jatuh dari tempat dudukmu? Kok bisa? Suaranya keras lagi. Dia cerita, hari itu waktu berdoa, aku berdiri di meja makan. Semua lagi tutup mata, aku berdiri. Kamu berdiri mau ngapain? Aku berdiri ambil garpu di meja, sudah aku pegang begini, aku mau tikam salah satu temannya yang sedang berdoa begini ya, dia mau tusuk begitu. Saya bilang, ngapain kamu mau bunuh orang di ruang makan?
cemburu. Terus apa yang terjadi? Saat aku berdiri ambil garpu, akan aku tikam. Ada tangan yang menempelak kepalaku, dan disitulah aku jatuh. Saya tanya, siapa yang pukul kamu? Tuhan, dia bilang. Oke. Sejak hari itu, dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tapi jalannya berliku ya. Jalannya berliku. Kadang tidak masuk akal. Bagaimana sekolah Alkitab, sudah ada di dalam sekolah Alkitab, baru berjumpa dengan Tuhan Yesus di situ. Tapi itu cara. Allah punya inisiatif, Allah punya caranya sendiri untuk membawa perjumpaan-perjumpaan. Lewat orang, lewat benda, lewat apapun, Tuhan punya cara, Bapak Ibu dan Saudara. Mungkin hari-hari ini kau bergumul dengan orang-orang yang kau cintai, yang belum sungguh hidup di dalam Kristus. Engkau berpikir ini orang diapain ya supaya kenal dan ikut Tuhan dan berjumpa dengan Tuhan. Sulit bagi kita untuk merancang, Saudara. Karena inisiatif itu selalu datang dari Tuhan. Dan punya Tuhanlah segala yang harus terjadi dalam perjumpaan. Kita bisa mengusahakan, tetapi Tuhan yang selalu membuat inisiatif di situ. Bapak, Ibu dan Saudara, perjumpaan Yesus dengan perempuan Samaria ini adalah perjumpaan yang tidak menghakimi. Ya, perjumpaan yang ramah, perjumpaan yang penuh dengan belas kasihan. Yesus ketemu dengan perempuan Samaria ini karena Yesus tahu perempuan Samaria ini hanya hidup dalam rutinitas. Bangun, kerja, cari uang, makan, tidur. Tidak hanya itu, hidupnya selalu terfokus kepada dirinya sendiri. Dia cari kesukaan dirinya sendiri. Maka Yesus berkata, engkau pernah punya 5 suami, dan saat ini laki-laki yang sama dengan kamu bukan suamimu. Hidupnya begitu. Rutinitas, bangun, tidur, kerja, makan, tidur, begitu saja, dan semuanya adalah untuk kesenangan dirinya sendiri. Dan Yesus tahu kehidupan yang seperti ini adalah sebuah kehidupan yang perlu mengalami perjumpaan supaya sungguh anugerah Tuhan sampai kepada dirinya. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perjumpaan yang membawa perubahan selalu inisiatifnya adalah datang dari Tuhan. Kemudian yang kedua, dalam sebuah perjumpaan yang membawa perubahan, maka kita harus memahami yang kedua adalah saat yang tepat itu akan ada respon yang antusias. Saudara, waktu Tuhan yang telah sampai untuk membuat seseorang mengalami perubahan dalam sebuah perjumpaan akan ditandai dengan respon-respon yang baik, sinyal-sinyal respon yang antusias. Perempuan ini ketika berjumpa dengan Yesus, percakapan dimulai, ada tanda antusias. Waktu Yesus meminta minum, perempuan ini antusias memberikan minum kepada Yesus pada hari itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat Tuhan atur perjumpaan saya dengan teman di SMP dan dengan seorang pekerja di gereja, itu adalah waktu yang tepat. Sebab hari itu saya sedang mengalami kehampaan dan kekosongan. Hari itu saya baru saja pindah rumah, saudara. Pindah rumah bukan karena papa saya mengajak pindah rumah. Tapi karena hari itu papa saya tidak pernah bercerita sebelumnya, tiba-tiba ada adiknya papa datang ke rumah. Papa saya panggil saya hari itu juga. Dia tanya begini. Baru lulus SD ya saya. Kamu masih pengen sekolah? Saya bilang pengen. Kalau saya pengen sekolah, kamu ikut encik ya. Ikut saya. Kamu ikut encik. Saya anak pertama, saya punya adik 4. Kamu ikut encik ya. Cik pengen sekolah kan? Pengen, saya bilang. Ikut encik hari ini. Hari itu saya dibawa naik sepeda motor, pindah rumah ke rumah encik saya. Saya nggak punya anak. Saya tinggal di situ. Saudara, hari-hari itu adalah hari-hari yang penuh dengan pertanyaan. Kenapa hidup saya begini? Kenapa teman-teman saya masih sama orang tuanya? Kenapa saya harus dipisah? Saya jengkel, saya tidak tahu jengkelnya ke siapa. Karena saya tahu memang keadaan papa mama saya.
Mau jengkel sama mereka itu juga gak ada alasannya. Kecuali mereka berlimpah-limpah kemudian saya dipisahkan, itu mungkin saya bisa jengkel luar biasa begitu ya. Saya gak tahu jengkelnya kenapa. Jengkel ke siapa saya gak tahu begitu. Tapi hari itu seperti ada konfirmasi. Confirm ya sekarang ya. Kamu memang anak orang miskin. Sampai untuk sekolah level SMP saja harus dipindah tangankan. Pindah asuhan. Confirm kamu anak orang miskin. Saudara, hari itu saya menjadi orang yang sangat rendah diri. Karena saya memang akhirnya kalau gak miskin gak begini ya. Gak begini susah begitu. Saya kumpulin uang tiap hari dengan bekerja membantu om saya di pasar. Ya mikul gula 10 kilo lah, bawa dari tokonya ke becak orang kulaan, itu baru dapat duit begitu ya. Dan saya merasa confirm saya orang miskin. Saya rendah diri, saya merasa tidak berharga, kosong saudara. Ketika kemudian teman saya mengajak gereja, saya mengatakan iya. Dan ketika di gereja saya ketemu dengan orang-orang yang sangat baik, menerima saya, tidak peduli dengan keadaan saya dan latar belakang saya. Saya menjumpai om-om di gereja, tante-tante di gereja, itu sangat baik, sangat peduli, sangat perhatian. Di situ muncul antusiasme dalam diri saya. Perjumpaan itu membuat saya bertekad, saya tiap minggu akan ke gereja. Karena di gereja saya menemukan orang-orang baik. Orang-orang yang bisa menerima dan menghargai saya apa adanya. Saya mulai bantu, ikut pelayanan, ikut paduan suara, dan macam-macam. Saya hari itu ikut di dalam kegiatan gereja. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perjumpaan yang dirancang oleh Tuhan dalam waktu yang tepat selalu menimbulkan antusiasme. Karena ada sesuatu yang Tuhan mulai kerjakan. Dari kehidupan yang hampa, yang kosong, yang putus asa, Allah mencoba untuk mengembalikan itu dengan perjumpaan yang Dia atur sedemikian rupa. Saudara. Perempuan Samaria merasa diri sangat hina. Dia dikenal banyak orang sebagai perempuan yang tidak baik. Sedikit mungkin orang yang menerima dia, banyak yang mencelah dia. Tapi hari itu perjumpaan dengan Yesus, dia dijadikan sebagai satu pribadi yang sangat disayang, yang sangat dihargai. Itu yang membuatnya muncul rasa antusiasme untuk melakukan sesuatu bagi Yesus. Waktu Yesus minta minum, dia ambilkan minum itu. Ada antusiasme yang mulai muncul, saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya berharap bahwa kita mengalami hal-hal yang seperti ini dalam proses perjalanan hidup kita. Allah sungguh luar biasa merancangkannya dengan baik dari awal sampai akhir hidup kita. Yang ketiga, Bapak Ibu dan Saudara, dalam sebuah perjumpaan yang membawa perubahan, maka kita harus memahami bahwa terjadi sebuah perubahan sejati yang disebut dengan pertobatan. Perempuan Samaria ini ketika dia sudah antusias, ketika diajak bercakap-cakap dengan Yesus, dan hasil akhirnya adalah dia menjadi pribadi wanita yang sungguh mengalami pembaharuan. Dia pulang ke keluarganya, pulang ke lingkungannya. Untuk apa? Tidak lagi untuk hidup bagi dirinya sendiri, tapi dia menceritakan tentang Yesus kepada banyak saudara-saudaranya, kepada orang-orang di situ, bahwa dia mengalami apa artinya damai sejahtera yang melampaui segala akal. Dia mengalami ketenangan yang sejati. Dia mengalami kedamaian dan rasa pengharapan yang cukup besar di tengah-tengah hidup yang sulit pada hari itu di dalam dirinya. Ada perubahan yang terjadi di dalam hidupnya. Pusat hidupnya tidak lagi pada dirinya sendiri, tapi pusat hidupnya kepada Kristus pada hari itu, saudara. Perjumpaan saya yang pertama yang Tuhan atur berlanjut pada perjumpaan-perjumpaan yang berikutnya. Berjumpa dengan orang-orang yang baik yang Tuhan atur. Tahun 86, 1986, Tuhan membawa saya pada sebuah perjumpaan di sebuah ibadah kebangunan rohani. Di situ saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Tuhan merancangkan perjumpaan itu.
Setelah pulang dari kebaktian kebangunan rohani, Tuhan merancang perjumpaan yang berikut. Saya masuk dalam kelompok tumbuh bersama 4 orang yang diasuh oleh seorang mahasiswa yang mengasihi kami untuk bertumbuh belajar Alkitab bersama-sama. Di dalam kelompok kecil itulah kemudian saya semakin mantap untuk pergi kemudian sekolah Alkitab. Sampai selesai sekolah Alkitab, sampai hari ini kemudian saya boleh melayani di gereja Kristus Tuhan. Banyak perjumpaan yang Tuhan atur. Perjumpaan yang mendatangkan keajaiban dan pembaharuan dalam hidup ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak tahu bagaimana kita sebagai orang yang mengaku menjadi milik Kristus. Ketika engkau berjumpa dengan orang lain, apa yang engkau katakan? Apa yang engkau lakukan? Apakah perjumpaanmu dengan orang lain membawa damai, membawa sukacita, membawa sebuah inspirasi yang kemudian orang itu mengalami keindahan Kristus karena berjumpa dengan kita? Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari begitu banyak perjumpaan-perjumpaan yang saya alami dalam hidup ini, ada beberapa perjumpaan yang saya sangat berkesan, yang mengajarkan kepada saya bagaimana seharusnya hidup dengan Tuhan. Suatu hari saya pernah pergi ke tempat cukur rambut siang hari, sampai di situ tutup, pintunya ditulis lagi sholat. Waduh, lagi sholat ini sampai jam piro ini ya? Selesainya saya tidak tahu. Tapi kemudian di perjumpaan di tempat itu saya berpikir, iya ya, jadi tukang cukur ini sehari dapat berapa ya? Apa dari tukang cukur dia bisa kaya enggak ya? Tapi dia jam-jam tertentu dalam waktu sembahyang ditutup itu. Untuk dia pergi tinggalkan untuk sembahyang. Kalau orang Kristen bagaimana ya? Waktu ke Bali saya naik taksi, saya duduk di depan, di dashboard ada yang kuning-kuning itu, kalau saudara pernah ke Bali ya, kayak sesajen kuning itu ditaruh di dashboard. Saya tanya kepada driver, Pak tiap hari buat beginian Pak? Enggak, saya enggak buat tapi saya beli. Kalau Bapak beli, ini berapa satu begini? 6.000, kadang ya 7.000. Tiap hari Bapak beli ini taruh di sini. Iya, enggak hanya di sini, dia bilang, di rumah juga. Tiap hari Pak? Iya, tiap hari. Saya berpikir, jadi sopir taksi berapa ya yang didapat? Tapi perjumpaan itu membuat saya melihat luar biasa ini orang-orang komit ya, dengan Tuhannya begitu. Enggak hitung-hitungan, tiap hari itu dia keluarkan duit untuk itu. Orang Kristen bagaimana? Itu menjadi pertanyaan dalam pikiran saya. Perjumpaan kita dengan orang lain, kesan apa yang mereka punya, saudara? Saya pernah meminta tolong seseorang untuk beli soto di sebuah tempat. Saya kasih uang 100.000, beli 2 porsi untuk anak saya pergi sekolah. Orang yang saya mintain tolong balik, mengembalikan uang 100.000 ke saya. Saya bilang, lu enggak bayar. Lah tadi saya bayar, orangnya bilang nggak ada susu Lah terus bawaan nih, bawaan gitu. Oh ya wes, nanti tak beres no. Ya sekitar 2 jam 3 jam saya pergi ke tempat soto itu. Saya bilang, Pak mau bayar soto? Dia lihat saya bingung. Bayar soto? Iya, saya bilang, tadi pagi saya suruh orang beli soto 2, gak ada susu Sekarang saya mau bayar. Saya tanya dia, Pak, kenal enggak dengan orang yang tadi saya mintain tolong untuk beli soto? Enggak. Lah terus, kok duitnya enggak ditahan, kok kamu kasih dia 100.000 bawa pulang begitu sama sotonya? Nek enggak dibayar ya apa? Nek sotomu dibawa lari ya apa? Dia jawab saya begini, saya itu dalam hidup Pak, nek kayak gitu dia balik bayar, alhamdulillah itu rezeki saya. Nek ndak balik, 2 soto itu ndak dibayar. Hari ini saya sudah kasih makan 2 orang. Lapo susah.
Saya berjumpa dengan orang-orang seperti ini, saya berpikir, orang Kristen gimana ya? Simple. Orang kayak gini susah besar iso turu gitu ya. Simple dia. Saya cuma mikir orang Kristen gimana ya? Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Perjumpaan-perjumpaan kita dengan orang. Apa yang mereka dapat dari kita? Saat kita memiliki pandangan atau nilai tentang uang, apa? Ketika mereka berjumpa dengan kita, kita dikenal sebagai orang Kristen yang seperti apa dalam soal uang? Saya pernah bertemu dengan orang yang berdagang, jejer dagangan ini podo begitu ya. Saya tanya, Pak, iki dodolan ini podo kabeh, gak tukaran dah? Karena rebutan langganan. Jawaban yang umum mereka katakan apa? Gusti Allah gak pernah salah kasih rezeki, Pak, dia bilang begitu ke saya. Rezeki ini dari Tuhan itu gak pernah salah kamar, dia bilang. Jadi kami rukun-rukun aja begitu. Suatu saat saya visit jemaat yang punya toko begitu ya. Saya datang di tokonya, sebelahnya ditutupin itu loh, terpal biru. Sing gede itu ditutup gitu. Saya tanya, kok apa mbok tutup? Kena matahari ta? Enggak, dia bilang. Lah apa mbok tutup? Kan jadi enggak enak, saya bilang gitu. Rodok gelap. Istrinya bilang, dia lagi mangkel. Mangkel ambek sopo? Saya tanya begitu. Itu di seberang sana ada buka toko yang jualannya sama kita. Jadi dia tunjuk suaminya, nggak mau liatin muka orang itu. Terus saya tanya, kenal tak sama orang itu? Gimana ndak kenal? Wong itu kokonya dia. Walah, aku bilang, kokonya, iya itu kokonya. Sudah Kristen? Belum. Kokonya belum Kristen. Tapi yang saya kunjungi Kristen loh. Perjumpaan-perjumpaan dengan orang, apa yang didapat? Apakah orang akan diberkati dengan perjumpaan-perjumpaan yang Tuhan rancang dengan kita, Bapak, Ibu, dan saudara? Di gereja, saya kadang itu ngetes security. Pak, pagi Pak Pendeta, begitu ya. Terus saya tanya, ayo, ini mobilnya siapa? Saya tahu itu mobil siapa. Ayo, tahu nggak ini mobilnya siapa? Satpamnya bilang, tahu Pak. Ini mobilnya Bapak yang nek minggu pagi keluar dari mobil mesti lari karena telat. Tahu loh dia. Ini nek minggu pagi mesti telat Pak, sing punya mobil ini. Saya tahu nama, dia nggak tahu nama. Saya nggak kasih tahu nama ke dia. Lain hari saya tanya lagi, ayo iki mobilnya siapa? Itu mobil ibu yang suka marah-marah itu loh Pak. Loh kok marah-marah? Saya tanya gitu ya. Kok marah-marah sih? Iya loh Pak, kapanan itu dia atret, saya nggak ada, nyerempet pagar Pak. Berhenti turun, dia cari saya, padahal saya lagi ngatur mobil di sana. Saya dipuarani, dimaki-maki, dimarahin. Kamu jadi satpam mau ngilang-ngilang aja ya. Orang mau mundur ndak mau atur, no ini mobil saya nyerempet, tahu nggak? Saya harus bayar berapa untuk perbaiki gini? Nggak cuman itu loh Pak, dia marah. Suatu saat mobilnya kecepit. Dia mau pulang cepat, mobilnya jemaat lain nutup. Lah saya kan ya bingung kalau begitu. Didorong ndak iso, kekunci. Dan terus ya apa? Dia turun, dia cari saya. Saya dimarah-marahin lagi. Kamu ngatur mobil gimana sih? Jadi kenapa ya perjumpaan-perjumpaan orang Kristen dengan orang lain yang baik itu nggak terlalu banyak. Padahal Tuhan menebus kita punya tujuan dan maksud yang indah Bapak Ibu. Agar setiap perjumpaan orang mendapatkan sesuatu dari perjumpaan itu. Seperti yang Kristus lakukan, menjumpai perempuan Samaria. Tidak semua kita dalam perjumpaan itu punya keberanian memberitakan Injil secara langsung seperti Paulus.
naik bis duduk enggak kenal kamu pakai kopi atau enggak, cerita tentang Yesus. Enggak semua kita berani. Dalam survei yang model-model begitu berani itu cuma 10%. Yang 90% lewat apa? Ya lewat kesaksian hidup. Lewat perjumpaan kamu kalau ketemu orang ngomongnya gimana, sikapmu tentang uang gimana, keluargamu, itu lewat itu 90% kita ada dalam mungkin bagian itu, saudara. Tuhan merancangkan perjumpaan-perjumpaan, ndak wani ngomong langsung, buatlah orang mendapatkan sesuatu yang secara tidak langsung. Kemudian hari tahu, karena kita punya Tuhan, kita beda. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan menebus kita dengan tujuan dan maksudnya yang sangat jelas. Apa yang saat ini kita sedang pikirkan dan renungkan dalam hidup ini. Saya berharap bahwa semua kita mengambil tanggung jawab untuk boleh sungguh hidup. Menjadi berkat bagi banyak orang, siapapun. Setiap orang yang datang adalah dalam inisiatif Tuhan untuk ketemu dengan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, tolonglah kami sebagai orang yang telah Engkau tebus untuk boleh sungguh memberikan diri dipakai oleh Tuhan dalam perjumpaan-perjumpaan dengan siapapun menjadi berkat. Tolonglah kami Tuhan. Kami percaya bahwa di dalam anugerah-Mu yang besar Engkau boleh membuat kami terus bertumbuh. Bawalah kami untuk mengalami Kristus dan Injil selalu mempengaruhi hati dan pikiran kami. Terima kasih banyak. Tolonglah semua kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus.